Mana yang lebih baik, berbicara atau diam? Berbicara dan diam adalah sarana komunikasi yang harus diterapkan dengan tepat agar hubungan antar manusia, baik di rumah tangga ataupun di tempat kerja, itu bisa berjalan dengan baik. Ada saatnya kita lebih baik berbicara, dan ada saat-saat yang lebih baik kita diam. Kita tidak bisa dengan serta-merta menganggap bahwa diam lebih baik atau sebaliknya. Kita sering mendengar silence is golden. Diam itu emas. Ya, kalau kita menerapkan itu tepat waktunya, tepat kesempatannya, bagus. Tapi kalau tidak tepat kesempatannya, tidak bagus. Masa kalau misalnya kita melihat anak kita sedang berjalan di pinggir, di tepi jurang, kemudian kita diam aja, celaka itu, dia bisa tergelincir. Ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan banyak pertimbangan sebelum memutuskan apakah kita akan berbicara atau diam saja. Artinya kita harus mengelola lisan kita, memanage, ya, harus mengelola lisan kita untuk berbicara atau untuk diam, agar kita selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dari hubungannya ini dengan keselamatan dan kebahagiaan kita dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Mayadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin saya, dia itu mengelola apa yang ada di antara dua rahangnya. Jadi lahyah itu rahang yang bagian luarnya itu suka keluar rambut-rambutnya kalau laki-laki. Nah, di antara dua rahang berarti mulut. Dan siapa yang bisa menjamin kepada saya bahwa dia mengelola apa yang ada di antara dua kaki, maka aku jamin dia masuk surga. Nah, ini jadi sampai Rasulullah itu berani menjamin. Kalau kita bisa mengelola mulut kita, kita bisa mengelola nafsu birahi kita dengan baik, maka kita akan diberi kesempatan untuk masuk dan tinggal di surga. Kita mesti menyadari bahwa dalam kehidupan, nasib kita, apakah baik atau buruk, banyak dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh lisan kita. Lisan kita ini memikul tanggung jawab yang besar. Bila ia terkendali dengan baik, maka seluruh jiwa raga kita akan selamat. Kalau seluruh anggota badan kita itu kita tanya atau bisa kita dengarkan apa yang mereka bicarakan, tentu kita akan mendengar bahwa setiap hari anggota badan kita, baik tangan, mulut, tangan, kaki, kepala, dan sebagainya, itu dia setiap hari berpesan kepada mulutnya, "Hai mulut, hati-hati kamu. Keselamatan kami bergantung kepada kamu." Ini seperti kalau kita naik bis. Kita naik bis, kita mengharapkan sopir kita itu terampil, tidak ngantuk, hati-hati, dan sebagainya. Maka kalau bisa terucap akan mengatakan, Pak sopir, hati-hati ya, keselamatan kami semuanya ini bergantung kepada kamu. Nah, badan kita juga begitu. Bukan hanya badan, tapi juga jiwa kita. Karena jiwa kita itu kan bisa sedih, bisa takut, bisa kecewa, bisa putus asa, dan sebagainya. Jadi semua bagian jiwa raga kita itu berpesan, mulut, hati-hati ya, hati-hati, karena kami kami akan mengalami nasib kita baik atau buruk tergantung sikap kamu. Itu dikatakan oleh Rasulullah, kalimatnya begini, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Setiap pagi manusia, anak Adam,
itu anggota badannya akan selalu memperingatkan kepada lisannya. Fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bika. Hai mulut, bertakwalah kepada Allah. Karena kami, nasib kami bergantung kepada kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Wa in wajajta wajajna. Apabila kamu istiqomah, apabila kamu berperilaku yang lurus, baik-baik saja, maka kami juga istiqomah, kami juga tenang, lurus. Dan bila kamu melenceng, maka kami pun akan melenceng. Secara garis besar, ketika kita memutuskan lebih baik berbicara untuk mengemukakan sesuatu, maka kita harus meyakinkan diri kita dulu bahwa kita akan mengatakannya dengan niat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dan dengan cara yang baik. Ya, jadi niatnya, tujuannya baik, kata-kata yang kita pilih itu baik, dan juga cara penyampaiannya juga baik. Pokoknya semua serba baik. Ya. Jika kita tidak yakin apakah kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, atau kita tidak bisa memilih kata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Jadi kita bertutur kata yang baik saja atau diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau diam. Jadi kalau kita sudah memutuskan berbicara, mesti berbicara yang baik. Nah, kalau tidak bisa, diam aja. Misalnya, kita lebih baik berbicara dalam rangka mencegah seseorang yang sedang atau akan melakukan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jika kita tidak mampu atau tidak berani menyampaikan peringatan kepada yang bersangkutan, baru kita dianjurkan untuk diam sambil di dalam hati mengingkari perbuatan itu. Artinya, kalau ada kasus macam ini, kita melihat teman kita ini mau celaka nih. Dia berbuat sesuatu yang bisa mencelakakan dia atau bahkan mungkin mencelakakan orang-orang di sekitarnya. Maka saat itu berbicara lebih baik. Berbicara untuk apa itu? Mencegah dia. Jadi misalnya ada teman yang ditugasi untuk belanja, kemudian dia mau mengubah angka, misalnya dalam negosiasi itu ada tawar-menawar, aku dapat berapa dan sebagainya. Kalau kita dengar, kita tegur, jangan. Karena kalau itu dilakukan, maka bukan hanya kamu sendiri, tapi lembaga kita ini juga akan rusak. Ya. Oleh karena itu, saat itu berbicara lebih baik daripada diam. Tapi ada kalanya kita itu tidak bisa berbicara. Ya, kadang-kadang ada situasi misalnya ada pihak-pihak yang berbuat kerusakan yang bisa menyengsarakan orang banyak. Cuma kalau mau menegur, nanti hidupnya dipersulit. Dipersulit itu macam-macam. Kalau dia pengusaha, perizinannya tidak dikeluarkan. Jadi dibisikin sana, itu orang itu kalau mau menambang di sana jangan dikeluarin. Orang itu kalau mau minta izin AMDAL jangan dikasih. Oh, misalnya dia mau research, mau penelitian untuk membuat laporan AMDALnya jangan dikasih. Dan seterusnya. Nah, kalau dia itu misalnya orang ini, wah bisnisku satu-satunya hanya ini, kalau ini tidak jalan, maka hancur bisnisku. Kalau hancur bisnisku, karyawanku kehilangan pekerjaan dan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan. Nah kalau seperti itu, ya dia memilih, pilihannya begini. Pertama, kalau bisa menggunakan otoritasnya. Otoritas berarti kita harus mempunyai posisi yang bisa melarang itu.
Kalau kita tidak punya otoritas yang semacam itu, ya pakai lesan, kita tegur. Tentu lesan itu bisa diwakili dengan tulisan, ya, tulis surat, janganlah. Gitu. Nah, kalau itu masih tetap tidak bisa, tidak mampu atau berbahaya, fa'ilam yastati' fa biqalbi. Baru dia mencegahnya itu dengan hati. Kalau dengan hati berarti tidak usah bicara, ya sudah bicara. Nah, kalau ada orang yang mengetahui temannya atau orang yang dekat dengan dia itu akan melakukan pelanggaran, dia diam saja, dia tidak menegur, itu berarti sama dengan rela dia melakukan itu. Kalau sama dengan rela, maka dia dosa, kita juga dosa. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu tidak berbuat sesuatu. Kita berbuat sesuatu menggunakan otoritas kita. Kalau tidak bisa pakai lesan kita. Nah, kalau tidak bisa, kita diamnya itu bukan pasif, tapi hatinya tetap mengingkari. Kalau kita masih ada ingkar di hati bahwa aku nggak setuju itu, cuma tidak ngomong, itu sudah termasuk iman, tetapi iman yang paling lemah. Ya. Oleh karena itu kita lihat situasi, bagus bicara atau tidak. Misalnya lagi, jika kita menjadi saksi atas transaksi hutang piutang, ya, misalnya aku hutang nih ya, terus kemudian kita diminta menjadi saksi, atau bukan hutang piutang tetapi wasiat. Ada seorang yang sudah tua, sakit-sakit, lalu dia mengeluarkan wasiat. Dan seringkali kalau di rumah sakit itu tidak banyak orang, apalagi kalau di ICU. Nah, kalau kemudian orang itu pesan, aku berpesan nanti 10% dari kekayaanku kamu sisihkan untuk diberikan kepada anak angkatku atau saudara angkatmu. Karena anak angkat itu tidak bisa mewarisi. Karena tidak bisa mewarisi, aku ingin dia mendapatkan sesuatu dari hartaku melalui wasiat. Nah, orang yang menyaksikan wasiat itu ketika dibutuhkan tidak boleh diam. Dia harus menyebut kembali. Misalnya ketika keluarga itu akan membagi waris setelah orang yang bersangkutan ini meninggal, nah, orang itu harus hadir. Dia bilang, aku waktu itu dipesan oleh bapakmu bahwa 1/10 hartanya yang tersisa setelah dipakai untuk membayar hutang itu harus diberikan kepada anak angkat, baru sisanya boleh diwaris. Nah, itu kalau dia tidak berbicara, dosa dia. Karena orang yang mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan dari wasiat itu mestinya mendapatkan rizkinya lalu terhalang. Menghalang-halangi rizkinya orang itu dosa. Nah, jadi ketika kita menjadi saksi, apakah saksi transaksi jual beli, transaksi utang piutang, atau transaksi wasiat, maka kita harus berbicara. Kalau tidak berbicara, dosa. Kenapa dosa? Karena ada hak seseorang yang tidak bisa dipenuhi. Ini Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Kalau kalian sedang bepergian, kemudian kamu tidak mendapatkan juru tulis, tidak ada notaris, dan tidak ada kertas untuk menulis misalnya. Terus adanya teman, maka sampaikanlah wasiat itu kepada teman atau siapa yang hadir saat itu yang bisa dipercaya. Nah, kalau orang itu berwasiat, maka orang yang menerima pesan ini harus menyampaikannya, harus menyampaikan amanahnya. Ya, di sini falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Ya, harus
menyampaikan amanat yang diberikan dan harus bertakwa kepada Allah. Nah, hubungannya dengan diam atau bicara, wala taktumus syahadah. Kamu jangan menyembunyikan kesaksian. Menyembunyikan kesaksian itu kan bisa dengan diam. Bandingkan dengan bohong. Nah, kalau bohong dosa juga. Ya, di sini dalam hal ini bicara menyampaikan apa pesannya atau diam tidak menyampaikan. Diam saja itu dosa. Wa may yaktumha fa innahu athimul qalbu. Kalau dia menyembunyikannya, dia diam saja, maka hatinya berdosa. Nah, jadi dosa itu tidak harus dilakukan oleh tangan, oleh anggota badan secara fisik. Bisa juga dosa itu dilakukan oleh pikiran dan hati kita. Nah, kalau ada kesaksian, seseorang dijadikan saksi, tapi dia diam saja, maka dia dosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan kita harus menyadari bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Ya. Lagi, kita juga dianjurkan berbicara untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari, terutama pesan dari Allah atau Rasulnya, asalkan yang kita sampaikan itu benar adanya, meskipun pengetahuan yang kita kuasai itu masih terbatas. Nah, ini relevan dengan teman-teman yang jadi dosen, ya. Yang jadi dosen karena bapak-bapak dan ibu-ibu diberi oleh Allah ilmu. Diberi oleh Allah, karena kalau Allah tidak memberi kecerdasan, kita tidak akan bisa menangkap, tidak bisa memahami ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu apapun yang kita peroleh itu datangnya dari Allah. Karena kita diberi ilmu oleh Allah, maka kita wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, tergantung keahlian kita apa. Misalnya teman-teman yang ahli manajemen. Kalau orang-orang yang berbisnis tidak diajari bagaimana mengelola bisnisnya dengan baik, maka bisnis itu akan hancur. Kalau hancur, maka yang terjadi bisa kemiskinan, bisa kerusakan moral, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita mengajarkan ilmu manajemen misalnya, aku niat melaksanakan perintah Allah, menyampaikan ilmu yang aku miliki agar orang-orang bisa melakukan bisnis dengan baik, dengan jujur, dengan memenuhi janji, dengan cara-cara yang tepat dan sebagainya. Nah, itu mesti kita niati karena Allah. Kalau tidak diniati karena Allah, misalnya aku ngajar untuk apa? Cari duit. Nah, pahalanya ya duit itu, tapi tidak dapat pahala dari Allah. Tapi kalau diniati, aku mengajarkan ini untuk menolong mereka agar mereka bisa terampil dalam mengelola bisnisnya karena Allah. Nah, kalau ada karena Allah, maka dapat pahala. Kalaupun tidak diniati cari duit, duit itu akan datang sendiri. Apalagi kalau sudah ada mekanisme. Kalau mengajar, maka fee-nya sekian. Oh, itu sudah ada mekanismenya. Apalagi kalau sudah ada mekanismenya gitu, nggak usah dipikirin. Aku pokoknya ngajar karena melaksanakan perintah Allah. Nah, ini misalnya ya kita yang kita tangkap dari pesan Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini konteksnya saat itu sedang sering terjadi peperangan. Karena penduduk Makkah sering-sering diserbu oleh penduduk Makkah. Ya. Rasulullah dan para sahabat tinggal di Madinah, suka-suka diserbu. Nah, apakah semua pemuda harus berangkat perang? Enggak. Harus ada yang tidak berangkat perang. Untuk apa? Untuk belajar. Nah, di sini yang dipelajari ilmu agama. Nah, liyatafaqahu fid-din, supaya mereka bisa memahami ilmu agama. Kalau kita bilang ilmu agama, jangan menganggap ilmu agama itu hanya ilmu fikih, ilmu tauhid itu saja. Enggak. Ilmu manajemen itu juga ilmu agama. Karena di dalam mengelola perusahaan,
kita harus jujur. Jujur itu ajaran agama. Kita harus melaksanakan amanah. Kita harus memenuhi janji. Itu juga pelajaran agama. Jadi kalau dikatakan supaya mereka mempelajari agama, itu jangan dibatasi pelajaran-pelajaran yang di masjid itu saja. Sebenarnya di masjid pun pelajaran bisnis, pelajaran manajemen mestinya harus ada. Karena itu bagian dari ilmu agama. Jadi sampai berangkat perang, ketika diserbu itu pun, itu harus ada orang yang belajar. Terus tidak berhenti di situ. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah itu mereka mesti mengajarkan kepada orang banyak. Terutama tekanannya pelajaran itu apa? Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau kamu melanggar, maka akibatnya akan kamu rugi, akibatnya kamu akan dipenjara dan sebagainya. Jadi pelajaran itu ada kalanya, misalnya kamu kalau berbisnis mesti cara promosinya begini dan sebagainya, ya, cara yang baik. Tapi harus disampaikan juga bahwa jangan bohong, ya, jangan merusak pola pikir orang dan sebagainya. Nah itu maka di sini tekanannya agar orang-orang itu mau berperilaku berhati-hati. Ya. Yahdharun di sini diartikan menjaga diri. Yahdharun itu artinya menerima peringatan dengan cara menerapkannya dalam kehidupan. Ya. Tentu ketika kita menyampaikan ilmu, kita harus membatasi diri dalam berbicara. Batasannya apa? Kita hanya berbicara sebatas pengetahuan kita. Nah, ini jadi kita ketika punya ilmu, kita harus ngomong. Tapi ketika ngomong, kita harus tahu batasannya. Sampai di sini aku berhenti. Karena apa? Seterusnya saya belum menguasai. Jadi kalau ada orang bertanya dan kita tidak bisa menjawab, jangan ngawur. Nah, maaf, saya tunda dulu pertemuan yang akan datang, kita bahas. Ya. Ada orang tuh yang sekarang menulis bukunya tipis itu. Ada seorang profesor ditanya, Prof, apakah ada hidup setelah mati? Oh, terus dia, wah, aku belum pernah membuat penelitian itu. Coba aku mau bikin penelitian dulu. Nah itu karena dia merasa tidak menguasai masalahnya, dia tidak jawab, minta ditunda. Lalu dia bikin penelitian, dia kirim ke rumah sakit, apakah ada orang yang mati kemudian hidup lagi. Oh, itu ternyata ada beberapa orang yang sudah dinyatakan brain death, mati secara medis, terus hidup lagi. Nah, itu berarti mati suri. Nah, penelitiannya itu hanya sebatas mati suri, tidak bisa membuat penelitian orang yang sudah masuk kuburan kemudian hidup kembali, karena kalau sudah dikubur, hidupnya kembali itu nunggu waktu besok ketika hari kiamat. Nah, kita tidak bisa membuat penelitian yang bisa dibuktikan secara nyata. Kalau ini mati suri, terus hidup kembali, itu bisa dipelajari. Jadi poin saya adalah bahwa kalau kita tidak tahu, kita mesti diam. Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan. Dan kita harus membatasi diri, jangan berbicara tanpa ilmu. Rasulullah berpesan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi 'ilm fadallu wa adallu. Allah itu kalau mau mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dari masyarakat, bukan dengan cara ilmu itu diambil dari kepalanya orang yang sudah belajar, dosen-dosen itu terus dibuat tiba-tiba linglung semua, bukan begitu. Tapi caranya orangnya dimatikan, diwafatkan.
Nah, semua orang akan meninggal. Nah, kalau orang-orang pintar itu sudah pada meninggal, nanti tinggal orang-orang yang tidak berilmu. Nah, karena semua orang tidak berilmu, maka ketika mereka memilih pemimpin, apakah itu lurah, apakah itu ustadz, apakah itu gubernur atau presiden, yang diangkat itu yang bodoh-bodoh. Ya karena memang semuanya bodoh. Ya. Terus orang bodoh jadi pemimpin kan, kalau pemimpin itu kan menjadi rujukan bagaimana cara mengatasi masalah dalam kehidupan ini. Jadi ketika ada masalah disampaikan kepada gubernur, kepada presiden, karena dia tidak menguasai ilmu dengan baik, maka nasihatnya atau keputusan yang diambil itu yang justru membuat kerusakan. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Nah, itu kan jabatan formal. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita tidak, seringkali kita tidak mempunyai jabatan formal. Ya, atau dalam pergaulan lah. Nah, kalau ada teman yang bertanya, kita jangan asal jawab. Kita hanya menjawab sesuai dengan ilmu yang kita pelajari dan kita yakin bahwa yang kita pelajari itu benar, ya, benar dan baik, ya, karena ada pengetahuan yang tidak benar, ya, karena ya mungkin karena penelitiannya salah atau tanpa penelitian tapi asal ngarang saja. Ya. Kemudian kalau kita memutuskan untuk bicara, ya, oke, situasi semacam ini aku lebih berbicara, maka kita mesti membatasi hanya yang benar. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kalau kita membicarakan seseorang, kemudian kita mengatakan yang tidak benar, itu namanya fitnah. Ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertutur kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita tidak bisa mengatakan yang benar, entah karena kebodohan atau karena ketakutan, lebih baik kita diam. Ya. Rasulullah pesan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus selalu jujur, karena kejujuran itu mengarah kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Ya. Ada orang-orang yang selalu berjujur, tutur kata mesti benar, sehingga orang akan ngecap dia, akan memberi reputasi kepada dia, dia orangnya jujur. Jadi kita mesti menjaga kejujuran kita sampai orang-orang mengakui bahwa kita orang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa taharrar kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hati-hati, jangan sekali-sekali kalian berdusta, karena kebohongan itu mengarah kepada kejahatan. Ya, coba lihat kejahatan, korupsi itu dimulai dengan bohong, ya, menipu dimulai dengan bohong, kemudian mencampuri barang dagangan dengan sesuatu yang jelek atau yang tidak pada tempatnya. Mencampur itu bisa misalnya jual kacang hijau dikasih kerikil-kerikil kecil, atau jual daging, atau jual sop begitu, dagingnya dicampuri dengan daging tikus, itu misalnya, itu kan kebohongan. Nah, kebohongan itu mengarah kepada kejahatan, dan kejahatan itu menyeret ke neraka. Oleh karena itu, orang yang suka bohong akan dicap oleh masyarakat sebagai pembohong. Kalau sudah dicap pembohong, kita sulit untuk berbisnis, kita sulit berteman dan sebagainya, karena orang-orang tidak percaya pada kita. Nah, sebaliknya, tentang diam, kita juga dianjurkan diam, tidak ikut-ikutan bicara. Jika ada informasi yang menuduh seseorang telah melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau ada isu-isu bahwa seseorang melakukan dosa,
entah dosanya itu korupsi atau dosanya itu berzina atau apa saja, pokoknya berdosa, kita jangan menyebarkan itu. Kalau sudah sampai ke kita ini kan seringkali diem-diem aja informasi masuk lewat WA atau SMS atau email begitu. Nah itu kita jangan sebarkan lagi. Kita harus sangat berhati-hati menyerap dan menyebarkan informasi semacam itu. Terutama pada akhir-akhir ini saat mana kita saksikan adanya beberapa pihak yang menggaji buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer itu pesannya untuk membuat pencitraan. Nah, pencitraan itu menjunjung atau meningkatkan pamor orang yang bayar dan menjatuhkan pamor lawan politik. Hati-hati, ini di situasi politik kita saat ini itu marak sekali semacam itu. Ya, saya pernah ketemu orang yang ditugasi semacam itu. Dia bilang, tugasku untuk mengangkat reputasi calon bupati. Ada teman-teman saya satu grup yang tugasnya menjelek-jelekan lawan politiknya. Oh, itu udah dosanya banyak itu. Nah, tentu di dalam Al-Quran itu ada contoh-contoh kasus yang kemudian kita bisa pelajari dan kita kiaskan. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Waktu itu tersebar fitnah bahwa ada dua orang laki dan perempuan terlibat dalam perselingkuhan dengan bukti mereka berjalan berduaan, meskipun yang satu perempuannya itu naik unta, lakinya menuntun untanya, tapi bahwa mereka berdua maka dituduh bahwa mereka telah melakukan perselingkuhan. Itu disebarkan informasi itu. Nah, anjuran Allah, kalau kamu mendengar semacam itu, kamu mesti mengambil keputusan. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kita tidak boleh ngomong tentang ini. Karena apa? Nggak ada saksi. Kalau menuduh perzinahan itu kan harus ada saksi. Di surat yang sama dengan ayat ini, bagian depan, itu bahwa kalau ada orang menuduh orang lain berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Saksi itu melihat dengan mata kepala sendiri. Nggak boleh hanya saya dengar, nggak boleh. Harus melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, kalau melihat dengan mata kepala sendiri dengan waktu in action, itu kan sulit. Dan kebanyakan orang kan melakukan itu kan sembunyi-sembunyi. Jadi alhasil, jangan gampang-gampang deh kita menuduh orang telah berzina. Nah, itu kita kalau mendengar itu, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Enggak, kita tidak boleh ngomong ini. Subhanak, maha suci engkau. Ini adalah kebohongan yang besar. Nah, jadi kita mesti hati-hati, terutama kalau kita ngerumpi begitu, suka ngomongin sana, ngomongin sini. Nggak usah didengerin. Kalau bisa jangan ngomong itu deh, gitu. Dicegah orang itu. Bandingan apa? Ada lagi ketika kita dianjurkan oleh Allah untuk diam, tidak berbicara. Kapan itu? Ketika Al-Quran dibaca. Ketika Al-Quran dibaca, kita dianjurkan untuk diam sambil mendengarkan dengan baik. Diem sambil mendengarkan itu tidak hanya diem mulutnya saja, tapi pikirannya juga diem. Karena apa? Kalau pikiran itu bergejolak memikirkan yang lain, maka kita sulit memahami apa yang dibaca atau yang diucapkan. Ya, ini seringkali kita saksikan, misalnya kita sebagai dosen menerangkan sesuatu. Di antara mahasiswa ada yang tidak menaruh perhatian. Mahasiswa yang tidak menaruh perhatian itu banyak sekali tanda-tandanya. Misalnya sambil dia diem di kelas, tangannya itu main-main pulpen, diputer-puter, atau kakinya itu diinjek-injek lantai itu seperti ngikuti derap musik.
Nah, itu berarti pikirannya tidak terarah ke situ. Nah, ini kalau kita mendengarkan Al-Quran, kita mesti diam mulut dan diam pikiran supaya kita bisa fokus mendengarkan Al-Quran itu, apalagi kalau sambil diterangkan isinya. Nah, kalau kita mau mendengarkan Al-Quran dengan baik, maka Allah akan memberi rahmat, memberi kasih sayangnya kepada kita. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibaca, maka dengarkan dan diam. Nah, diam di sini pakai kata ansitu, tidak pakai uskutu. Ya. Ansitu itu diam yang berikut pikirannya. Kalau kamu bisa begitu, la'allakum turhamun, kamu akan disayangi oleh Allah. Lagi mengenai diam. Kita juga lebih baik diam dan tidak ikut berbantah-bantahan, terutama mengenai Al-Quran. Karena dalam perbantahan ada kesombongan, yakni keinginan untuk mengalahkan orang lain. Ya, belakangan ini ada bantah-bantahan mengenai musik. Musik itu halal atau haram. Bantah-bantahan. Nah, ini saling menunjukkan kebolehannya ini dalam keilmuan. Nah, kita lihat siapa yang mengumumkan pertama. Yang mengumumkan pertama udah mendiskreditkan dia itu lancang. Dia mengatakan dia lancang. Dia udah mendiskreditkan orang lain. Dan kita hati-hati karena apa? Ketika kita berbantah-bantahan, kita berusaha untuk mengalahkan argumen orang lain. Kalau kita berusaha mengalahkan orang lain, berarti kita sombong. Kita merasa lebih pintar dari dia. Kesombongan itu mengantarkan kita ke neraka. Meskipun kesombongan itu di bidang keilmuan. Jadi hati-hati. Kita tidak merasa bahwa ya kan ini tentang kebenaran. Nah, nanti dulu deh, kebenaran itu kan relatif. Ya. Allah menyebut di surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada lagi orang yang lebih pintar lagi. Jadi orang yang merasa pintar pasti ada yang lebih pintar lagi. Oh, itu bantah-bantahan ini. Kemudian ada yang menyuguhkan buku. Ini lihat nih buku ini bunyinya begini. Ini lihat nih buku ini kalimatnya begini, saya bacakan ya. Nah, berarti kelihatan bahwa orang yang mengangkat bantah-bantahan pertama kali, dia nggak baca itu. Dia nggak baca. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang sok pinter, ternyata nanti akan ketahuan bahwa dia kalah pinter. Nggak usah lah. Kita tuh kalau misalnya kita itu kurang seret, kita coba pelajari lagi. Kalau kita belajar sendiri tidak mampu, kita tanya kepada orang yang mengerti. Kita tanya kepada orang yang berilmu, supaya ada penjelasan. Allah menganjurkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai keahlian di bidang ilmu itu kalau kamu tidak mengetahui. Jadi semangatnya bukan berbantah-bantahan, tetapi minta penjelasan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi sehari-hari. Kita harus mengambil keputusan yang tepat. Apakah kita perlu berbicara atau harus diam? Percakapan apapun yang kita ucapkan pasti dihadiri oleh para malaikat yang bertugas mencatat dan merekam. Bukan hanya mencatat saja, tapi merekam. Ya, merekam ini di buku yang saya sebutkan tadi, profesor yang bikin penelitian tentang hidup setelah mati, dia menulis buku Life After Death atau Life After Life. Ya, karena saya tuh melihat buku yang saya beli namanya Life After Life, tetapi kalau ada promosi Life After Death, nah, itu dia di situ disebutkan salah satu diantaranya bahwa orang yang mati suri itu dalam sepersekian detik itu tiba-tiba dia itu melihat semua yang pernah dia lakukan. Bertahun-tahun dia berperilaku itu semuanya kelihatan.
Nah, ini kan berarti teknologinya Allah jauh lebih canggih daripada teknologi kita. Nggak usah nekan tombol, ya, nggak usah klik mana-mana, dia langsung melihat apa yang telah dia lakukan. Ini kira-kira kan memberitahukan kepada kita kelak di akhirat, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita diminta pertanggungjawaban, itu diberitahukan bahwa kita diberi buku. Nah, buku itu isinya rekaman. Itu kita nggak usah membuka lembar-lembaran seperti kertas yang kita punya ini. Itu langsung terbeberkan apa yang pernah kita omongkan, apa yang pernah kita lakukan. Sehingga kalau misalnya, kamu pernah mencuri ya? Mau ngeles nggak bisa. Tuh, kamu lihat tuh. Nah, karena itu kita mesti harus hati-hati. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, ini orang suka menyebut malaikat raqib atid. Sebenarnya raqib atid itu bukan nama, tapi pekerjaan. Raqib itu artinya mengawasi, atid hadir. Jadi hadir dan mengawasi. Terus kita menyebutnya ada malaikat raqib dan atid. Allah juga pasti mendengar. Allah itu pengetahuannya tidak harus melalui malaikat. Malaikat itu untuk menjadi saksi ketika pertanggungjawaban nanti. Ini saksinya malaikat ini lihat rekaman yang dibawa oleh malaikat ini, gitu. Tapi Allah sendiri mengetahui dan mendengar. Nah, Allah pasti mendengar apapun yang dibicarakan oleh seseorang siapapun, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami, Allah, tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Ya. Tentu tidak bisa kita memberikan contoh yang banyak sekali karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mewakili yang lain-lain. Kita bisa berpedoman dan kita selalu waspada. Kita tidak asal omong. Ya. Ada teguran seorang dosen kepada mahasiswanya, kamu ini mulutmu lebih cepat daripada pikiranmu. Kenapa? Murid mahasiswa ini suka bantah. Tapi terus ketika dikasih waktu, dia omongannya beda lagi. Jadi mulutmu jangan terlalu cepat deh daripada pikiranmu. Ya, kalau sederhana, jangan bicara sebelum dipikirkan. Sebelum dipikirkan isinya dan sebelum dipikirkan akibat-akibatnya. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa jaminan surga untuk orang yang bisa mengelola lisannya dengan baik. Nasib seseorang di dunia pun dipengaruhi oleh apa yang dilakukan lisan. Lisan lebih berbicara untuk antara lain mencegah kejahatan, untuk mengemukakan kesaksian, dan untuk mengajarkan ilmu. Sebaliknya, lisan lebih baik diam untuk menghindari fitnah, untuk menghindari bantah-bantahan, dan saat Al-Quran dibaca. Apapun yang diucapkan lisan pasti disaksikan malaikat dan didengar oleh Allah. Untuk nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam mengelola lisan agar kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin.